Shalom Pak Pendeta Esra, saya pernah menonton di YouTube Pak Pendeta, kalau orang tidak percaya, doanya tidak didengar Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa orang yang di luar Kristen banyak yang hidup penuh berkat? Bukankah doa mereka itu dikabulkan? Terima kasih. Tahu dari mana bahwa berkat yang mereka terima itu sebagai hasil dari sebuah doa? Ada kemungkinan bahwa mereka pun tidak berdoa, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka sebagai berkat umum kepada ciptaan. Orang tidak berdoa juga, besok pagi dia bangun ada napas kan? Napas itu dari mana? Dari Tuhan kan? Kalau Tuhan tuh hanya memberikan kepada kita apa yang kita minta, ya kan? Siapa di antara kita yang minta napas tiap hari? Kita lupa, kita mati. Ya. Jadi Tuhan memang ada bagian Tuhan namanya karya providensinya yang memelihara ciptaan. Ya. Memelihara ciptaan itu berkat-berkat umum. Ya. Bahkan Tuhan memberikan makan kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk binatang-binatang. Coba lihat Mazmur 147. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Jadi binatang saja Tuhan kasih makan. Maka manusia juga Tuhan kasih makan. Walaupun dia bukan Kristen. Ya. Tapi ada berkat umum yang Tuhan berikan sebagai bagian dari karya providensinya bagi ciptaan. Walaupun mereka tidak berdoa. Kalaupun mereka berdoa, doa mereka itu tidak bisa dikabulkan oleh Tuhan karena Tuhan hanya, atau dengan kata lain, doa seseorang itu hanya bisa sampai kepada Allah di surga melalui Yesus. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Itu bukan hanya urusan keselamatan, tapi juga urusan doa. Makanya kita berdoa selalu kita mengucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu adalah sebuah pengakuan bahwa doa kita itu bisa sampai kepada Bapa di surga. Itu jasanya, jasa Tuhan Yesus. Nah, kalau orang tidak percaya pada Yesus, berarti Yesus bukan menjadi pengantara dia. Sehingga bagaimana doa dia bisa sampai kepada Bapa di surga? Ya. Terus kalau memang doa mereka tidak sampai ke surga, yang jawab doa mereka siapa? Yang kasih berkat siapa? Tuhan juga. Setan bisa kasih berkat tidak? Tidak. Coba lihat Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti setan bisa berikan? Bisa, sepanjang Tuhan izinkan. Ya, ada banyak orang juga dapat berkat dari setan. Dia pergi jai langkung lah, apa-apa segala macam, kan bisa dapat juga. Itu dapat. Ya, kalau Tuhan tidak kehendaki. Persetujuan Tuhan. Ya. Tetapi atas persetujuan ya, Tuhan. Tuhan kehendaki dulu baru bisa. Ya. Kalau tidak, setan pun tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Saya pernah dengar seseorang yang kaya raya, tapi rumor yang berkembang adalah kekayaan itu dihasilkan dari kawin dengan kuntilanak. Ya, dari kadang-kadang malam-malam dia tidur dengan kuntilanak, istrinya bangun pagi sudah dibawa tempat tidur, dibuang kuntilanak ke kolong, ya. Tapi dia dapat berkat dari situ, jadi menjadi kaya. Tapi tumbalnya adalah setiap tahun harus ada satu orang dari rumahnya yang mati. Makanya dia pakai banyak karyawan, dan setiap tahun ada karyawan yang mati. Kalau karyawan tidak ada kan harus bisa-bisa dia yang mati. Jadi harus tambah karyawan. Berarti memang setan juga bisa berikan berkat dalam tanda petik. Ya, sepanjang Tuhan mengizinkannya. Nah, berkat kalau orang tidak percaya Yesus ya, tapi berkat bisa datang dari Tuhan kepada orang yang belum percaya. Bisa karena dia adalah orang pilihan. Dengan kata lain, berkat itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menarik dia datang kepada Kristus. Ya, jadi kalau ditanya ringkas, kalau orang tidak percaya pada Yesus, berkatnya dari mana? Pertama, bisa dari
setan. Tapi dibalik semua itu dari Tuhan. Karena bisa berkat umum dari Tuhan, bisa Tuhan izinkan setan memberi, atau bisa Tuhan memberi sebagai cara menarik dia kepada Kristus. Itu kalau dia adalah orang pilihan. Ya. Terlepas dari semua itu, kalau kayak misalnya dia tidak percaya tapi orangnya rajin bekerja, ya itu bagian dari berkat umum. berkat. Bagian dari berkat umum. Ya. Baik. Berarti sebelum berdoa pastikan menjadi orang percaya. Oh iya, kan doa Bapa kami yang di surga. Berarti yang berdoa harus anak dong. Ya. Dan kita jadi anak Allah kalau kita percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, anak iblis. Maka seorang anak iblis kalau berdoa Bapa kami yang di surga, itu salah alamat. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.